Jakarta. Mas Adi, tadi kita melihat bahwa Ganjar Pranowo ini sudah bertolak ke Semarang, nampaknya nanti tetap akan mengerahkan berbagai amunisi, karena di Solo, Jawa Tengah ternyata berbagai program juga masih kemudian disampaikan kepada halayak umum, termasuk juga mahalnya harga beras, pupuk, dan juga satu sarjana tiap keluarga, berbeda dengan Anies Baswedan tadi. Ya, saya kira memang kalau kita melihat kecenderungan secara umum ya, visi misi yang disampaikan oleh Ganjar termasuk dalam tema-tema debat Capres dan Copres, mereka ini kan cukup kritis terkait dengan kebutuhan pokok yang dihadapi oleh masyarakat, tentang sembako, tentang harga beras, terkait juga bagaimana kondisi petani, termasuk juga soal bagaimana harga pupuk yang selalu melambung. Ganjar itu kan ingin menegaskan satu hal, bahwa ada sesuatu yang sebenarnya belum tuntas di negara ini, di pemerintahannya Pak Jokowi, harga-harga pokok dan pada sektor pertanian, di mana ini sebagai bentuk bagaimana Ganjar itu adalah calon pemimpin yang sebenarnya ingin memberikan pesan bahwa kalau jadi presiden, persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu bisa dituntaskan. Maka tak mengherankan success story, sesuatu yang sudah pernah dilakukan oleh Ganjar di Jawa Tengah, itu coba akan diimplementasikan nanti andai dia terpilih jadi presiden. Iya kan? Kan Ganjar cerita itu. Oleh karena itu bagi saya memang narasi-narasi tentang bagaimana kondisi bangsa tak baik-baik saja, ini cenderung dimunculkan oleh Ganjar terutama untuk mendapatkan faedah dan dukungan elektoral ya dari basis massa yang selama ini cukup kritis dan kecewa dengan Pak Jokowi. Jadi orang yang selama ini menjadi bagian dari Ganjar tapi lebih ikut kepada Jokowi mendukung Prabowo, coba kembali untuk dirangkul dengan narasi-narasi. Diyakinkan kembali ya. Betul ya, karena Ganjar ini tentu merasa dirugikan ya, setelah Jokowi tak mendukungnya di Pilpres 2024. Yang saya kira secara otomatis dalam banyak hal memang suara-suara Pak Ganjar itu tergerus ya, di mana para pendukung Jokowi yang dulu solid ke Ganjar, solid dengan PDIP, secara perlahan memang migrasi secara besar-besaran menjadi bagian dari pendukungnya Prabowo Subianto. Ya, karena kita tahu di Jawa Tengah kan tidak hanya suara PDIP itu tidak hanya murni suara PDIP dan juga Parti ID, tapi juga kemudian ada suara Jokowi di sana ya Mas. Makanya kemudian diyakinkan kembali dengan berbagai program yang dihadirkan. Tapi kalau Anda lihat, apakah kemudian strategi ini akan membawa berbagai visi misi, gagasan, bahkan program konkret juga akan kemudian disampaikan oleh Prabowo dan juga Gibran di GBK nanti? Oh pastinya kalau kita melihat kecenderungan secara umum ya, apa yang disampaikan oleh Prabowo dan Gibran adalah sesuatu yang cukup dekat dan konkret berkaitan dengan masyarakat, tentang makan gratis, tentang susu gratis, termasuk misalnya mereka itu mencoba untuk mensekolahkan ya kelompok-kelompok pekerja, miskin, kemudian kelas menengah dan seterusnya. Saya kira narasi-narasi besar yang saya kira memang selalu diulang oleh Prabowo dan Gibran adalah sesuatu yang cukup lekat dengan keseharian hidup mereka, termasuk misalnya soal harga sembako yang tak lagi mahal, misalnya juga tentang kesejahteraan petani, termasuk juga misalnya akan menyekolahkan 10.000 ya kader-kader putra terbaik bangsa nantinya akan pulang sebagai nakes yang bisa diperbantukan untuk meningkatkan bagaimana sektor kesehatan kita itu bisa ditangani secara maksimal. Tapi di antara segala-galanya, bagi saya memang Prabowo sejak awal mengamplifikasi dirinya sebagai sosok pemimpin yang kelihatan populis dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Makan gratis itu kan populis, ya kan? Susu gratis itu sangat populis. Sekolah gratis misalnya, itu kan cukup populis. Termasuk misalnya memberikan beasiswa kepada ya anak petani, anak buruh di pesisir, kelompok menengah ke bawah, itu kan adalah sesuatu yang memang disuka betul oleh masyarakat. Pemilih kita itu kan pikirannya pendek, suka dengan pemimpin yang kelihatan dia akan mampu menyelesaikan persoalan hidupnya, ya kebutuhan tentang hari-harian, bagaimana misalnya beras tidak mahal, telur tidak mahal, itu aja sih pikiran masyarakat. Yang langsung dirasakan oleh rakyat. Dan itu yang sepertinya akan disampaikan juga oleh Pak Prabowo. Tentu pada saat yang bersamaan akan terus mendengungkan betapa pentingnya untuk melanjutkan proyek-proyek pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan presiden-presiden. Meskipun kita sudah dengar berkali-kali Mas berbagai program-program konkret yang sudah disampaikan oleh setiap pasangan calon ini, di hari terakhir kampanye akbar ini masih kemakan jualan program tersebut. Dalam teori komunikasi politik ada satu istilah yang disebut dengan hypodermic theory. Jadi teori seperti jarum jam, dia berdetak setiap saat. Apa yang ingin dicapai? Kalau dia disampaikan secara kontinu, secara konsisten, orang yang dulu tidak kenal, orang yang dulu yang tidak peduli, secara perlahan akan kenal dan peduli. Setelah itu kemudian orang kalau sudah kenal, sudah peduli, dia akan memilah apakah ini program baik dan buruk. Tapi dalam logikanya, hypodermic theory itu adalah di mana masyarakat itu dijejali dan diinjeksi
oleh informasi yang disampaikan yang itu aja nggak diulang-ulang. Udahlah sampai gempor pokoknya supaya pesan politiknya itu sampai dan masyarakat akan semakin aware bahwa program-program yang dimiliki oleh Pak Prabowo ataupun capres yang lain itu bisa diamini dengan sederhana. Coba cek Pak Prabowo itu kalau bicara apapun solusinya makan gratis, susu gratis, termasuk hilirisasi. Iya, oke. Nah, ini saat ini pemirsa di layar kaca Anda, Mas Adi mungkin juga bisa menyaksikan ini adalah tampilan terkini, gambar terkini yang diambil oleh tim TV One langsung dari Gelora Bung Karno Jakarta, lokasi dari kampanye akbar Prabowo Gibran yang rencananya akan digelar pada siang hari ini nanti sekitar pukul 2 siang. Mas Adi, kita lihat GBK tidak hanya penuh di bagian dalam tapi juga di bagian luar. Apa respon Anda Mas Adi melihat ini? Ya memang ini kan menunjukkan betapa kampanye akbar yang terakhir yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini tentu melalui proses persiapan yang cukup luar biasa. Sekali lagi Ayak mendatangkan ribuan orang itu ke satu titik di GBK, apalagi ini weekend itu nggak gampang. Membirukan GBK Mas Adi. Betul, membirukan, biru muda. Kalau orang Madura menyebutnya biru muda, itu nggak gampang ya. Karena ini weekend biasanya macet dan mereka itu memilih liburan sebenarnya ketimbang menghadiri acara kampanye. Oleh karena itu kalau mau jujur sebenarnya kampanye-kampanye akbar yang terakhir dilakukan oleh paslon ini kan sebagai bentuk penebalan. Bagaimana keyakinan politik mereka di Pilpres itu bisa dituntaskan dengan hadir ya ke acara yang saya kira memang akan dihadiri oleh paslon mereka yang saya kira akan disambut dengan teriakan dan histeris. Saya kira nanti ini akan meluber kemana-mana semakin sore dan akan semakin banyak. Ini kan masih di areal GBK. Betul. Ya, itu biasanya tempat trek jogging-jogging. Banyak kalangan aktivis dan banyak semua elemen yang ada di dalamnya. Bahkan di luar GBK itu pasti akan menjalar kemana-mana. Di sekitar areal Senayan yang saya kira memang daya tampungnya cukup luar biasa. Jadi kalau yang terdaftar misalnya 500.000 pada realitasnya bisa lebih dari itu. Karena yang nggak masuk ke ruangan itu banyak, yang nggak masuk ke stadion itu banyak. Ya karena memang kapasitasnya yang terbatas. Dan karena memang kalau kita pantau juga tim kami memantau sejak pagi hari tadi, bahkan meskipun gelaran kampanye akbar Prabowo Gibran digelar pada siang hari, namun sejak pagi hari tadi sudah banyak ratusan massa yang sudah berkumpul di bagian luar Gelora Bung Karno Jakarta. Lagi-lagi Mas, kemudian narasi yang bermunculan baik itu di media sosial terkait dengan kampanye akbar dengan puluhan ribu massa yang hadir di setiap kampanye akbar pasangan calon ini adalah organik atau tidak sih? Gitu. Itu susah untuk mengidentifikasi mana organik dan nggak organik. Saya agak berbeda dengan yang sebelumnya Hensat sampaikan. Nggak ada jaminan kalaupun toh nggak ada seragam itu nggak organik. Jangan-jangan memang itu sengaja didesain supaya tidak kelihatan misalnya dimobilisasi atau digerakkan, memang sengaja dibiarkan untuk menutupi bahwa ini seakan-akan gerakan satu arah. Enggak sesederhana itu. Yang ingin saya katakan adalah ini mau organik, mau nggak organik, ya tidak ada yang bisa memvalidasi itu semua. Siapa yang bisa menggaransi bahwa yang di JIS itu datangnya lillahi ta'ala semua? Memang ada yang mewawancara mereka satu persatu? Enggak juga. Atau yang acara ke GBK atau acara yang Ganjar, memang ditanya satu persatu, kau datang ke sini lillahi ta'ala atau karena ada yang ngajak? Enggak ada yang bisa menggaransi. Tapi overall bagi saya, ini adalah sebagai salah satu bentuk kekuatan untuk melakukan mobilisasi. Entah dengan cara apapun, ini hebat. Karena tidak semua orang bisa melakukan ini. Ya. Kita-kita yang bukan politisi, bukan punya keahlian misalnya, belum tentu bisa menghadirkan massa yang saya kira sejak pagi sampai siang ini belum beranjak gitu ya. Hanya sekedar ingin ikut kampanye, mendengarkan ceramah, mendengarkan visi misi dan ya ada sedikit hiburan lah yang sebenarnya mereka ini nggak dapat apa-apa dalam konteks itu. Tapi inilah hebatnya kampanye akbar. Ada satu penebalan bahwa dukungan mereka terhadap paslon itu akan semakin ditumpuk. Karenanya ya inilah yang saya sebutkan, kampanye akbar itu seringkali dijadikan sebagai ajang bahwa mereka ini ingin ngasih satu pesan bahwa mereka lah yang merupakan salah satu capres yang paling siap menghadapi pertarungan Pilpres dan memiliki siap dukungan basis suara yang luar biasa gitu ya. Dan tempat yang dipilih biasanya adalah yang memiliki kapasitas banyak. Nggak mungkin mereka ini memilih tempat kapasitasnya sedikit, misalnya 10.000, 15.000. Itu percuma, itu nggak ada pesan politiknya. Oleh karena itu ya wajar kalau kemudian GBK yang dipilih, kemudian JIS yang dipilih, ataupun misalnya di Semarang yang di Simpang 5 itu yang kapasitas
daya tampung dari orang yang datang kan di atas 70.000. Jadi ini memang kalau mau jujur ya, ini pamer kekuatan politik Itu aja. dia ya. Unjuk kekuatan massa dan juga konsolidasi basis suara mereka masing-masing begitu ya Mas. Karena ini memang merupakan kampanye hari terakhir pamungkas cara mereka untuk bisa menunjukkan itu. Betul, termasuk misalnya mobilisasi vote getter. Kalau kita lihat satu persatu, vote getternya itu kan bisa dari kalangan artis, para ulama dan kiai. Ini kan vote getter yang dinilai mereka ini punya followers, mereka ini banyak pengikut yang diharapkan otomatis akan memberikan dukungan politiknya kepada paslon yang hadir. Coba misalnya di kubu ada Raffi Ahmad, ada Nagita, ada Ria Ricis. Ini kan berbintang maksudnya. Ada Atta Halilintar yang saya kira memang followernya jutaan itu. Kenapa itu dilakukan? Ada upaya-upaya supaya follower-follower para influencer atau artis yang papan atas itu adalah mereka yang pemilihnya otomatis akan mengikuti kemana arah pilihan para idola mereka itu. Itulah yang saya kira ini sebagai salah satu bentuk pamer di mana orang-orang pendukung Prabowo itu dihadirkan. Ada Gus Miftah misalnya yang dinilai punya kedekatan dengan kelompok-kelompok tertentu di kalangan Islam. Nanti juga akan muncul ya kelompok-kelompok para musisi yang saya kira termasuk juga ada misalnya Ahmad Dhani. Tadi ada Dewa 19 juga kan Mas. Betul, dan seterusnya. Ini yang saya kira penebalan secara simbolik ini yang tentu akan dimaksimalkan terkait dengan artis, tokoh-tokoh kunci, elit-elit politik akan ditampilkan dan diperkenalkan satu persatu. Tujuannya apa? Supaya para pendukung, pengikutnya, jejaring politiknya itu mengarah kepada satu, bukan kepada yang lain. Terutama Pak Prabowo yang akan memulai kampanyenya konon ya jam 1 sampai selesai. Ya itu dia. Kita tentu masih akan menunggu seperti apa nanti pidato terakhir lah bisa kita katakan seperti itu, ini karena kampanye akbar hari terakhir yang akan digelar oleh Prabowo Gibran pemirsa di wilayah GBK Jakarta. Kalau kita berandai-andai begitulah ya Mas Adi ya, apa sih sebenarnya yang nanti kemudian akan disampaikan baik itu oleh Prabowo dan juga tentu oleh Gibran dalam kampanye terakhir ini yang informasinya kalau disampaikan oleh tim pemenangan mereka akan dipenuhi oleh berbagai hiburan lah di sana. Saya menangkap 3 hal. Pertama, akan ada kampanye dan visi misi politik yang ini menegaskan bahwa Prabowo dan Gibran itu penuh dengan semangat heroisme. Biasanya Prabowo itu selalu mengatakan, saya siap hidup dan mati untuk kemajuan dan bangsa dan negara. Kan itu yang selalu diulang. Artinya Prabowo itu ingin menunjukkan sebagai calon presiden dia sangat herois. Apapun Prabowo akan lakukan. Kalau ditunjuk sebagai presiden, yang penting adalah hidup dan matinya akan diberikan kepada bangsa dan negara. Yang kedua, ini pasti akan menegaskan bahwa Prabowo dan Gibran adalah sosok pelanjut yang akan meneruskan segala hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan merangkul begitu banyak kekuatan-kekuatan politik yang bahkan selama ini berseberangan. Makanya dalam kampanye-kampanye yang sering kita dengar, Prabowo mengatakan bahwa ya kalau terpilih sebagai presiden akan merangkul pihak-pihak yang selama ini berseberangan. Itu dia. Yang ketiga menurut saya pesannya adalah ini akan menjadi bagian dari bonus demografi karena ada faktor Gibran yang dinilai mewakili kelompok milenial, kelompok muda yang saya kira dengan tampilnya Gibran sebagai tokoh di kancah politik nasional, inilah yang harus disebut sebagai berkah bagaimana mereka ini bisa memaksimalkan anak-anak muda yang jumlahnya sekitar 53% itu ke depan bukan hanya jadi penonton, bukan hanya jadi objek, tapi dia menjadi subjek utama yang akan memantapkan bagaimana Indonesia itu mampu melakukan jumping perubahan yang akan terjadi. Dan itu juga salah satu target utama dari pasangan calon Prabowo Gibran ini. Katanya menarik Mas, kalau tadi Anda sampaikan akan kemungkinan narasi yang dibangun adalah narasi merangkul semua pihak. Kita juga dengar beberapa hari terakhir ini ya dari tim pemenangan Prabowo Gibran juga narasi yang diangkat hingga pagi hari tadi di program Apa Kabar Indonesia Pagi pun juga masih menggaungkan narasi merangkul semua pihak. Secara komunikasi politik apa sebenarnya yang disampaikan Mas? Ini 4 hari menjelang pemilihan gitu. Ya saya kira 2 hal ya, siapapun pasti akan mendengungkan terkait dengan pentingnya merangkul pihak lawan karena butuh dukungan. Ingin menunjukkan sikap kenegarawanan bahwa sekeras apapun perbedaan politik, sekeras apapun tensi persaingan, tapi kalau sudah pilpres usai, menang sebagai presiden, jadi ingin merangkul dan mereka menjadi bagian. Apa pesannya? Ingin dapatkan simpati kok. Yang kedua memang pada level politiknya. Meskipun optimis 1 putaran. Betul, optimis 1 putaran kalau kubu nomor 2 ini. Yang kedua pesan politiknya sederhana,
bahwa politik kita memang politik rangkulan kok. Mulai sejak zaman SBY dan Jokowi, ini kan era di mana presiden dipilih secara langsung. Pihak yang kalah jadi menteri, udah itu aja jalan ceritanya. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Prabowo dan Gibran merangkul semua pihak, ini bentuk pengulangan. Ya, presiden-presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dia akan mengajak partner-partner koalisi yang selama ini berseberangan, itu menjadi bagian dari pemerintahan. Tentu bahu-membahu jadi menteri, kemudian mereka itu membangun satu narasi yang disebut dengan politik gotong royong, politik kebersamaan, dan disebut juga sebagai politik rekonsiliasi. Nah, itu yang lekat juga dengan Pak Prabowo itu sendiri. Dan artinya akankah kemudian nanti pidato yang disampaikan oleh baik itu Prabowo maupun Gibran ya, tapi kita fokus ke Prabowo pada saat kampanye akbar kali ini tidak jauh berbeda lah dengan yang kita lihat dan juga dengar pada saat debat terakhir kemarin. Kan narasinya sama Mas, merangkul, rekonsiliasi dan juga lain-lain gitu loh. Itu lagi yang akan digaungkan. Iya, saya kira memang selain narasi-narasi tentang rangkul-merangkul, pastinya Pak Prabowo itu ingin tegaskan bahwa ia adalah sebagai sosok yang sebenarnya ingin melakukan apa saja ya, siap hidup dan matinya untuk membangun bangsa dan negara. Artinya di depan pendukungnya yang ribuan ini, kan selama ini mungkin tidak bisa dijangkau satu persatu. Prabowo itu akan semakin menegaskan sebagai presiden yang siap hidup dan matinya itu diberikan kepada bangsa dan negara. Itulah Prabowo, sosok patriotis yang saya kira jiwa korsanya nggak hilang. Makanya bicaranya itu pasti bicara tentang untuk bangsa dan negara, saya siap berkorban untuk segala-galanya. Itu dia, termasuk juga merangkul, bahkan juga rekonsiliasi. Tapi itu kan di kalangan elit, Mas. Kalau kita berbicara mengenai grassroots, susah sekali untuk kemudian bisa mengimplementasikan hal itu. Dan itu kemudian masih akan dibawakah di Pilpres 2024 ini? Ya memang kita menyeragamkan grassroots itu nggak gampang. Residu Pilpres itu nggak bisa dibantah. Jangankan 2019, efek Pilkada Jakarta di bawah masih belum ketemu. Antara pendukung Anies dan Ahok nggak ketemu. Meski pada saat yang bersamaan mereka itu hanya menjadi kelompok minoritas. Hanya segelintir orang saja yang belum move on sebenarnya. Dulu kita siapa yang bisa membayangkan Jokowi dan Prabowo itu akan akur antara pendukungnya. Akur kok sekarang. Buktinya elektabilitas Prabowo kuat dan menjulang. Ini kan adalah perkawinan silang antar pendukung yang selama ini saling berhadap-hadapan. Jadi kalaupun toh masih ada tersisa ya, masyarakat yang belum move on, sakit hati, belum menerima dengan realitas politik. Saya ingin sampaikan, politik kita itu nggak boleh sampai ke hati. Politik itu cukup di mulut, cukup di tangan, datang ke TPS, habis itu selesai. Tapi itu tidak bisa sebegitu mudahnya diterima oleh grassroots, Mas Adi. Ya itulah pentingnya edukasi politik. Elit itu jangan terlampau menjadikan pemilu itu seperti perang. Jangan terlampau menjadikan pemilu itu adalah ini pertarungan ideologis, pertarungan hidup mati. Kagak, it's just a game. Ini hanya permainan. Dan kita sudah membuktikan dan melihat ya kemarin ya pada saat Pilpres 2019 ya. Game. Loh gimana ceritanya Pak Prabowo sama Jokowi solid begini. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. PKS misalnya dengan Mohaimin Iskandar bisa nyatu itu kan. Yang katanya air dan minyak tidak mungkin menyatu. Betul, ini kelompok cingkrang sama sarungan gitu loh. Bisa ngejatuh itu kan bukan hal yang gampang. Inilah yang saya sering katakan Maria, masyarakat ya cintailah calon pemimpinmu itu seadanya, bencilah juga seadanya. Itu sesuai dengan hadis Nabi kan. Karena ya manusia itu bukan malaikat yang nyaris tak ada salahnya gitu. Manusia juga bukan syaiton yang saya kira hidupnya itu penuh dengan kesalahan dan kesalahan. Tidak, manusia itu di ambang batas tengah itu ada nilai baik dan ada nilai buruk. Makanya ada satu hadis Nabi yang mengatakan untuk mencintai apapun di dunia ini ya ala kadarnya. Kadarnya saja. Dan cinta itu juga yang kita sesungguhnya itu hanya harus diberikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini mirip-mirip Majlis Ta'lim diskusinya. Ini pengamat politik atau Ustadz yang kita hadirkan? Pengamat politik rasa Majlis Ta'lim. Oke Mas Adi, kita masih memantau pemirsa bagaimana jalannya kampanye akbar Prabowo Gibran langsung dari Gelora Bung Karno Jakarta. Kami tetap tampilkan layar Anda dengan kondisi terkini baik itu di luar Gelora Bung Karno Jakarta maupun juga di dalam Gelora Bung Karno Jakarta. Masa sudah memenuhi Gelora Bung Karno Jakarta yang kita tahu kapasitas dari GBK ini mencapai 78.000, tapi tentu memang hingga saat ini sudah melebihi jumlah tersebut dengan penuhnya bagian luar dari Gelora Bung Karno Jakarta. Rencananya memang kampanye akbar Prabowo Gibran ini akan dimulai sekitar pukul 1 atau pukul 2 siang hari nanti. Kita akan saksikan bagaimanakah kemudian pidato
kampanye akbar terakhir yang akan disampaikan oleh Prabowo Gibran dan juga Anies Baswedan, dan juga bertabur artis pula seperti yang Mas Adi tadi sampaikan, tidak hanya para influencer, kemudian juga para artis, musisi juga yang hadir dan juga nanti akan dimeriahkan oleh Dewa 19. Namun juga kami melihat ada banyak sekali tokoh-tokoh agama yang juga telah hadir saat ini di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami masih akan menunggu bagaimanakah jalannya kampanye akbar Prabowo Gibran yang akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta pada siang hari ini pemirsa. Namun yang bisa dipastikan saat ini Gelora Bung Karno, Jakarta juga sudah dipenuhi oleh puluhan ribu pendukung pasangan calon nomor urut 2. Kalau tadi bahasanya GBK, membirukan GBK begitu ya Mas Adi ya? Iya, iya. Nah kalau misalnya kita melihat juga Mas Adi di GBK ini, tentu ini merupakan hari terakhir pengerahan massa, semua amunisi juga kemudian akan dikeluarkan total pada hari ini. Tapi yang menarik tadi Anda saksikan Mas, konsolidasi tim pada masa-masa tenang hingga kemudian nanti pada pencoblosan 14 Februari mendatang. Karena narasi akhir-akhir ini yang berkembang kan adalah kemudian narasi-narasi ketidakadilan, ketimpangan dan lain-lain yang seperti ini disampaikan oleh Anies Baswedan tadi. Apa yang kemudian harus dilakukan untuk kemudian memperkuat konsolidasi tim hingga kemudian di TPS nanti? Ya ini tentu harus jadi trigger ya. Menggerakkan ribuan, ratusan orang ke satu titik kayak gini adalah satu unjuk kebolehan yang saya kira tidak hanya selesai pada hari ini. Ke depan ya kubu Prabowo Subianto ya harus memastikan mampu melipat gandakan semangat juang para pendukungnya ini untuk memastikan satu putaran. Karena satu putaran ini adalah target yang saya kira nggak main-main ya. Karena kalau terjadi 2 putaran, kalau mau jujur ini harus kerja keras di putaran kedua. Sekalipun misalnya kalau kita membaca kecenderungan survei-survei di putaran kedua sekalipun melawan siapapun ya Prabowo Gibran masih unggul ya. Tapi kalau bisa satu putaran kenapa tidak? Kan itu mazhab politik dari kubu nomor 2 kan. Ini yang menurut saya kalau hanya berpikir unggul dari yang lain, kubu nomor 2 saya kira unggul secara statistik ya. Kalau hanya ingin misalnya berpikir untuk lolos putaran kedua, bisa dipastikan lolos kedua. Yang satu-satunya harus bisa disasar adalah bagaimana paslon nomor 2 Prabowo Gibran itu menang satu putaran. 50% plus sekian, 50% plus 1 orang pun itu bisa ditetapkan sebagai pemenang. Itu dia, karena seperti Anda sampaikan tadi Mas Adi, kalau kemudian kampanye akbar ini dan juga apa yang dilakukan oleh setiap pemenangan, baik itu tim 01 maupun 03 di hari-hari terakhir ini bisa menaikkan sedikit lah, 3 hingga 5% saja. Tentu keyakinan satu putaran itu juga akan tertutup juga ya Mas ya? Betul, betul. Kalau ada paslon lain ya, terutama paslon nomor 3 naik 3 atau 4% dalam 3 hari ini, ya saya kira itu menjadi suatu hal yang serius di kubu nomor 2 untuk lolos satu putaran. Iya, oke. Menarik nih kalau kita lihat pemirsa bagaimana kondisi saat ini di Gelora Bung Karno, Jakarta. Nampak sudah kehadiran dari Ridwan Kamil di lokasi bersama dengan sejumlah tim pemenangan dari Prabowo Gibran. Sejumlah artis, influencer pun juga sudah nampak hadir di Gelora Bung Karno, Jakarta yang bertajuk Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju pemirsa. Dan saat ini juga yang Anda saksikan di bagian kiri layar kaca Anda, ini nampak kehadiran pula dari tokoh agama Habib Lutfi Yahya yang baru saja tiba di Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi memang seluruh kekuatan, baik itu juga konsolidasi yang begitu kuat dari tim pemenangan 02 ini juga sudah tiba di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan kita akan segera saksikan pemirsa bagaimanakah jalannya kampanye akbar Prabowo Gibran yang akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Masih menunggu kehadiran dari Prabowo dan juga Gibran langsung di Gelora Bung Karno, Jakarta karena sejumlah artis kemudian juga para pendukung tokoh agama juga sudah berdatangan. Baru saja tadi kita saksikan bagaimanakah kemudian kehadiran dari Habib Lutfi Yahya yang didampingi oleh Ridwan Kamil baru saja memasuki Gelora Bung Karno, Jakarta.